Halo semuanya, apa kabar? Apakah udah siap belajar kerjasama dan jaringan informasi hari ini? Pasti sudah lah ya. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai organisasi perpustakaan dan organisasi pustakawan. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nadia Erwani Fazri, NIM 1823494. Yang kedua, Prayumi Wikanting Asni, NIM 1823414. Yang ketiga, Mutiara Indra Juliani, NIM 1823452. Yang keempat, Nur Afifah, NIM 1823454. 5. Mutiara Rahmadanti, NIM 1823412. Yang keenam, Mutiara Anissa Mahendra, NIM 1823432. Dan yang terakhir yaitu Radika Maulana, NIM 1823498. Salam kenal dari kami semua ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu mengenai organisasi perpustakaan dan organisasi pustakawan. Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang berdasarkan suatu keterkaitan atau perjanjian untuk mencapai suatu tujuan bersama. Unsur organisasi meliputi yang pertama yaitu bentuk dan konfigurasi, yaitu berbentuk bagan atau skema, bentuk organisasi misalnya dalur atau lini, dan organisasi dewan atau panitia. Yang kedua yaitu struktur atau kerangka, adalah bentuk pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, jabatan-jabatan adalah formasi-formasi jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip dan aturan-aturan permainan. Prinsip-prinsip organisasi yang terpenting adalah yang pertama, adanya tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, pembagian dan penugasan kerja yang homogen. Yang tiga, keseimbangan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima adalah komunikasi. Perpustakaan menurut Sulistyo Basuki adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca, bukan untuk dijual tetapi untuk kepentingan seperti belajar atau lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi perpustakaan timbul karena adanya kebutuhan untuk mengumpulkan orang-orang dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui pembagian kerja. Pembagian kerja ini akan efektif apabila di dalam organisasi itu terdapat struktur organisasi yang jelas, baik secara makro maupun mikro. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai organisasi pustakawan. Pustakawan menurut Undang-Undang Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Organisasi profesi pustakawan mempunyai arti sebagai kelompok kerja yang terdiri para profesional yang ahli di bidang perpustakaan sesuai dengan kode etik dan peraturan internal lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi diri dan profesionalismenya guna meningkatkan layanan kepustakaan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Indra Juliani. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang organisasi pustakawan, yaitu pada organisasi American Library Association atau yang biasa kita sebut dengan ALA. Pada poin pertama yaitu pada bagian sejarah dari organisasi ALA. ALA didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 1876 di Philadelphia, Amerika Serikat, yang terbentuk setelah adanya konferensi pustakawan. Organisasi ini merupakan organisasi pustakawan tertua dan terbesar di dunia yang beranggotakan sekitar 35.000 anggota.
Selanjutnya pada poin kepengurusan dari organisasi ALA, presiden dari organisasi ALA yaitu Julius C. Jefferson Jr., sedangkan untuk direktur eksekutif dipegang oleh Tracy D.C. Pengurus ALA sebanyak 150 orang dan mempunyai staf sebanyak 275 orang yang mengadakan rapat 2 kali dalam setahun, serta ada pertemuan dewan eksekutif yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun atau bisa juga lebih. Sumber dari keuangan organisasi ALA didapat dari iuran anggota, penjualan terbitan ALA serta sumbangan beberapa yayasan. ALA terbagi atas 56 cabang serta 13 divisi sesuai dengan kebutuhan pustakawan dan jasa perpustakaan. Divisi yang ada ialah Children Service Division, Library Administration Division, Young Adult Service Division, divisi dan komisi yang dibentuk bertugas melakukan lebih lanjut program ALA, seperti menyusun panduan pengkatalogan, jasa referensi, melakukan seminar dan pendidikan berkelanjutan bagi pustakawan. Majalah resmi ALA berjudul American Libraries tahun 1907 sampai tahun 1969 berjudul ALA Bulletin, yang terbit 11 kali setahun dan dibagikan cuma-cuma untuk anggotanya. Selain majalah, ALA juga menerbitkan buku dan laporan yang penting bagi pustakawan dan pimpinan perpustakaan. Pada poin selanjutnya yaitu keanggotaan dari ALA. Keanggotaan ALA terbuka untuk setiap orang atau organisasi, meskipun sebagian besar anggotanya adalah perpustakaan atau pustakawan. Sebagian besar anggota tinggal dan bekerja di Amerika Serikat dengan anggota internasional mencapai 3,5% dari total keanggotaan. ALA sendiri berlokasi di Chicago dan Washington DC. Selanjutnya ada kegiatan dari organisasi ALA. ALA sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat dan bertugas mempromosikan perpustakaan dan pendidikan perpustakaan secara internasional. Tujuan resmi dari asosiasi ini adalah untuk mempromosikan layanan perpustakaan dan kepustakawanan. Anggota dapat bergabung dengan satu atau lebih dari 11 divisi keanggotaan yang menangani topik-topik khusus seperti akademik, sekolah atau perpustakaan umum, layanan teknis atau referensi, dan administrasi perpustakaan. Anggota juga dapat bergabung dengan salah satu dari 17 meja bundar yang dikelompokkan berdasarkan minat dan masalah yang lebih spesifik daripada kumpulan divisi ALA yang lebih luas. Poin selanjutnya yaitu ada kerjasama organisasi ALA, atau yang disingkat biasanya dengan RUSA, yaitu The Reference and User Service Association, merupakan sebuah divisi dari American Library Association yang ditugaskan untuk memberikan dukungan terciptanya layanan referensi yang prima dan layanan penggunaan perpustakaan. Sebelum bernama RUSA, ALA memberikan nama RSID atau Reference and Adult Service Division yang memiliki 2 divisi, yaitu Adult Service dan Reference Service pada tahun 1956 sampai tahun 1957 dan diresmikan pada tanggal 1972 oleh ALA. Divisi Adult Service didirikan tahun 1957 oleh Dewan ALA pada acara Midwinter Meeting sebagai divisi yang bertugas untuk mengembangkan sistem pembelajaran bagi orang dewasa. Pada konferensi tahunan ALA, tugas divisi Adult Service diperluas menjadi bertanggung jawab untuk layanan perpustakaan yang dirancang untuk terus memberikan pendidikan, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan untuk orang dewasa. Meskipun nama divisi tersebut menggunakan nama pendidikan orang dewasa, tetapi pemanfaatan dalam pelayanan referensi juga mencakup semua jenis layanan pembaca dan semua jenis perpustakaan. Sementara itu, untuk divisi Reference Service dibentuk ALA pada tahun 1956 yang kemudian di-merger tahun 1957. Divisi Reference Service merupakan merger dari Divisi Perpustakaan Umum dan Asosiasi Perpustakaan College and Penelitian ALA. Secara khusus, Divisi Reference Service memiliki tugas 1. Fokus pada peningkatan dan perluasan kegiatan informasi, bibliografi, dan penelitian di semua jenis perpustakaan, di semua tingkatan dan di setiap bidang pelajaran, referensi bahan produksi mereka, daftar dan evaluasi, pertanyaan dan identifikasi, klasifikasi dan penilaian, indeks dan pengindeksan,
penyuluhan dan perbaikan, pengembangan bibliografi dengan metode penyelidikan ilmiah. 2. Melakukan survei terhadap kebutuhan layanan referensi bagi pengguna dewasa dan remaja di perpustakaan. Sebagai bagian divisi internasional di bawah ALA, RUSA senantiasa berusaha membantu asosiasi pustakawan dalam meningkatkan layanan referensi perpustakaan. Sikap profesional selalu menjadi landasan RUSA dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan referensi di perpustakaan. Hal tersebut searah dengan visi RUSA, yaitu sebagai organisasi terkemuka, profesional, referensi dan ilmu yang menghubungkan antara orang-orang dengan sumber-sumber informasi, layanan, dan bahan koleksi yang mereka butuhkan. Dalam menjalankan visinya, RUSA selalu menjaga kualitas nilai dari setiap layanan referensi yang diberikan kepada pengguna. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang Library Association atau LA. Sejarah dari Library Association yaitu merupakan organisasi pustakawan Inggris berdiri tahun 1877 bermarkas di London selama berlangsungnya International Library Conference di London. Pada tahun 1898, Library Association memperoleh Royal Charter yang merupakan pengakuan pemerintah Inggris terhadap organisasi tersebut. Pada tahun-tahun pertama berdirinya Library Association menghadapi banyak kesulitan. Hal yang sama terjadi pada tahun 1920-an. Tahun 1910, Library Association mendapat berbagai bantuan Carnegie United Kingdom Trust. Pada tahun 1931, Carnegie Trust menawarkan bantuan keuangan untuk mendirikan markas besar. Kemudian, pada tahun 1965, markas besar Library Association pindah ke bagian barat London. Gedung lama diambil oleh University of London. Pada tahun 1880, Library Association hanya mempunyai 240 anggota. Hingga kemudian pada tahun 1988, Library Association mempunyai 35.000 anggota. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan Library Association. Mula-mula penyelenggaraan pendidikan pustakawan dan lulusannya mendapat ijazah dari Library Association, dan pada tahun 1970-an kegiatan tersebut dihentikan karena sudah ada berbagai sekolah perpustakaan yang menghasilkan lulusan sesuai dengan standar Library Association. Library Association giat menyelenggarakan penataan khusus penyegar pendidikan berkesinambungan agar pustakawan praktisi tetap mampu mengikuti perkembangan dalam bidang masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang Carteret Librarian. Fungsi Library Association lainnya membuat direktori pustakawan terdaftar yang disebut Carteret Librarian. Pustakawan yang terdaftar pada Library Association menyelenggarakan kongres nasional tiap tahun serta melaksanakan konferensi, lokakarya, seminar, dan jenis lainnya. Library Association juga memberikan berbagai hadiah dan piala seperti Kate Greenway Medal, Greenwich Medal, Besterman Medal yang diberikan kepada bibliografi yang terbaik setiap tahun. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Ramadanti. The International Federation of Library Association and Institution atau IFLA adalah badan internasional terkemuka yang mewakili kepentingan layanan perpustakaan dan informasi dan penggunanya. Didirikan pada tahun 1927 di Edinburgh, tujuan dari IFLA yang pertama yaitu memajukan standar ketentuan yang tinggi serta penyampaian layanan perpustakaan dan informasi. Yang kedua, mendorong pemahaman yang luas tentang nilai perpustakaan dan layanan informasi yang baik. Yang ketiga, mewakili kepentingan anggota di seluruh dunia. Organisasi internasional dalam lingkup minat IFLA dapat bergabung sebagai anggota asosiasi internasional, anggota asosiasi nasional, anggota asosiasi internasional, dan anggota kelembagaan yang memiliki hak suara dalam pemilihan pertemuan. Mereka berhak mencalonkan kandidat untuk jabatan presiden IFLA.
Baiklah, selanjutnya kepada Mutiara Anissa Mahendra, dipersilakan. Baiklah, saya Mutiara Anissa Mahendra akan menjelaskan tentang isi PII. Sejarah isi PII, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, dibentuk pada tanggal 23 Maret 2006 di Jakarta. Didirikan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, dalam kurung isi P2I sampai dengan isi PI2 atau isi PI dalam kurung. Ikatan ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Tujuan dan kegiatan. Isi P2I bertujuan mengembangkan dan memajukan ilmu atau bidang informasi dan perpustakaan sebagai ilmu pengetahuan maupun profesi, memberikan perlindungan kepada anggotanya dan masyarakat pengguna jasa perpustakaan dan informasi, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota, meningkatkan kesejahteraan informasi bagi umat manusia, khususnya Indonesia. Keanggotaan isi PII. Persyaratan dan perlengkapan. 1. Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi, baik itu S1, S2, atau S3. 2. Scan pas foto berwarna terbaru, ukuran 4x6 cm dalam format JPEG atau maksimal 150 KB. 3. Scan ijazah dalam format PDF atau maksimal 150 KB. 4. Donasi wajib menjadi anggota isi PII sebesar Rp150.000 yang cukup dibayarkan sekali. 5. Scan bukti transfer donasi keanggotaan dalam format JPEG atau maksimal 150 KB. 6. Mengisi formulir pendaftaran anggota yang tersedia secara lengkap. Baiklah, itu materi tentang isi PI. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Afifah. Kepada Nur Afifah dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan APISI. Yang pertama, sejarah APISI. Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia atau disingkat dengan APISI ini adalah lembaga pengembangan kepustakawanan sekolah yang berfokus pada pengembangan kompetensi, penyebarluasan informasi, dan partisipasi berbagai pihak dalam peningkatan kualitas perpustakaan sekolah Indonesia. APISI dideklarasikan tanggal 26 Agustus 2006 di Bogor. APISI sendiri awalnya merupakan kumpulan pustakawan sekolah yang kerap kali bertemu dan berbagi pengalaman dalam kegiatan pertemuan informal pustakawan sekolah atau disingkat dengan PIPS. Pada PIPS ketiga, semua peserta menyepakati untuk menggabungkan diri dalam sebuah wadah yang dapat menumpang aspirasi para pekerja informasi sekolah serta mendukung pengembangan kompetensi dan posisi tawar pekerja informasi sekolah. APISI ini adalah wadah mempromosikan perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar serta memaksimalkan peran pekerja informasi di sekolah. Di samping itu, APISI juga hendak membangkitkan kepedulian semua pihak tentang pentingnya perpustakaan sekolah berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan mutu pendidikan. Selanjutnya, APISI juga mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menunjukkan eksistensi profesional informasi sekolah melalui proses pengembangan diri secara terus-menerus untuk menciptakan dunia kepustakawanan sekolah yang lebih bergairah. Adapun misinya yaitu membangun wadah dan mendukung untuk pengembangan kompetensi pekerja informasi sekolah di Indonesia sehingga terjadi interaksi pengetahuan yang merangsang kajian-kajian untuk pengembangan pustakawanan sekolah. Adapun keanggotaan dari APISI
Keanggotaan APISI terdiri dari 3 kategori, yaitu anggota individu, anggota institusi, dan anggota kehormatan. Yang pertama ada anggota individu. Anggota individu ini terbuka bagi para profesional informasi yang tertarik dalam bidang pengembangan kompetensi kepustakawanan sekolah dan mendukung upaya pengembangan kepustakawanan sekolah. Yang kedua ada anggota institusi. Anggota institusi ini terbuka bagi institusi yang peduli terhadap dunia kepustakawanan sekolah dan mendukung upaya pengembangan kepustakawanan sekolah. Yang ketiga ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah individu yang memiliki sumbangan berharga dan dinilai memiliki kepakaran dalam pengembangan perpustakaan sekolah yang dapat memberikan kontribusi bagi APISI sendiri. Keanggotaan APISI, penerimaannya, pemberhentian, pengangkatan, serta hak dan kewajiban anggota APISI ini diatur dalam anggaran rumah tangga. Keanggotaan APISI bersifat terbuka bagi semua pekerja informasi sekolah di seluruh Indonesia dan mereka yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan dunia kepustakawanan sekolah di Indonesia. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.